Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok belajar statistika akan membahas materi kami tentang hipotesis statistika. Saya Nisa Istiqomah Siregar dan teman-teman saya Azhar Mufidah Harahap, Naila Husniati Harahap, Faris Apandi. Berikut video kami. Pengertian hipotesis statistika. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang dibuat untuk diuji kebenarannya melalui data. Dalam statistika, hipotesis digunakan untuk menganalisis parameter populasi berdasarkan data sampel. Contohnya, apakah rata-rata tinggi mahasiswa lebih dari 170 cm? Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, menyatakan bahwa tidak ada efek perbedaan atau hubungan antara variabel. Contohnya, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian antara dua kelompok, maka rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 75. Yang kedua, hipotesis alternatif, pernyataan yang bertentangan dengan H0 dan ingin dibuktikan kebenarannya. Ada efek atau perbedaan. Contohnya, ada perbedaan rata-rata nilai ujian antara dua kelompok, maka rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 75. Hipotesis nol menjadi dasar analisis dan pengujian dilakukan untuk melihat apakah ada cukup bukti untuk menolaknya. Selanjutnya, tujuan pengujian hipotesis. Yang pertama, untuk menentukan apakah data sampel cukup kuat untuk mendukung hipotesis alternatif. Yang kedua, memberikan dasar bagi keputusan seperti menerima atau menolak dugaan awal. Yang ketiga, membantu mengambil kesimpulan dari data sampel. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah pengujian hipotesis. Jadi yang pertama itu kita harus merumuskan hipotesis, yaitu kita harus menentukan H0 dan HA berdasarkan masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa, yang dimana nilai alfa ini adalah peluang membuat kesalahan tipe 1. Biasanya nilainya itu 0,05 atau 0,01. Yang ketiga, memilih statistik uji, yang dimana Z-test untuk sampel besar atau N lebih dari 30, T-test untuk sampel kecil N sama dengan atau kurang dari 30, Chi-square untuk data kategoris, dan ANOVA untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Yang keempat ialah menentukan wilayah penolakan, yaitu tentukan nilai kritis berdasarkan distribusi tabel Z, T, F atau X kuadrat. Yang kelima, melakukan perhitungan statistik uji, dan yang keenam, menarik kesimpulan, yaitu bandingkan hasil uji dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji berada di wilayah penolakan, maka H0 ditolak. Statistik uji ada 4. Yang pertama itu uji Z, yaitu untuk sampel yang besar di mana N lebih besar dari 30 dan standar deviasi populasinya diketahui. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N, yang dimana X bar itu adalah rata-rata dari sampel, mu adalah rata-rata dari populasi, sigma adalah standar deviasi dari populasi, dan N adalah jumlah sampelnya. Contohnya, menentukan apakah rata-rata tinggi mahasiswa berbeda dari 170 cm. Yang kedua, uji T, yang digunakan untuk sampel yang kecil, yang dimana N itu lebih kecil sama dengan 30 dan standar deviasinya tidak diketahui. Rumusnya itu nilai T sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N, yang dimana X bar itu rata-rata sampel, mu itu rata-rata populasi, S adalah standar deviasi dari sampel, dan N itu adalah jumlah dari sampel. Contohnya, menguji apakah nilai rata-rata ujian siswa sama dengan 75. Statistik uji yang ketiga ada Chi-square atau X kuadrat, yaitu untuk data kategoris atau menguji variansi populasi. Rumusnya ada X kuadrat sama dengan sigma O dikurangi E kuadrat per E, yang dimana sigma itu adalah notasi untuk penjumlahan yang menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan untuk semua kategori data. O itu adalah observed atau nilai yang diobservasi, yaitu adalah expected atau nilai yang diharapkan atau diprediksi yang dihitung berdasarkan hipotesis 0. Contohnya, menguji hubungan antara jenis kelamin dan preferensi makanan.
statistik uji yang keempat itu ada ANOVA yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata kelompok. Contohnya menguji perbedaan rata-rata pendapatan di 3 kota. Contoh soal dan penyelesaiannya. Ini mengambil contoh dari uji Z. Soalnya adalah sebuah perusahaan mengklaim rata-rata waktu kerja karyawan adalah 40 jam per minggu. Dari 50 sampel, rata-rata waktu kerja adalah 38 jam dengan standar deviasi 5 jam. Uji klaim perusahaan pada alfa sama dengan 0,05. Nah, cara penyelesaiannya itu, yang pertama-tama kita analisis dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 itu dibagi dengan mu sama dengan 40, yaitu rata-rata waktu kerja adalah 40 jam per minggu. Dan hipotesis alternatif atau HA dibagi mu tidak sama dengan 40, karena rata-rata waktu kerja berbeda dari 40 jam. Yang kedua, statistik ujinya. Rumus uji Z itu adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Jadi kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus. X itu kan rata-rata sampel, jadi 38 jam. Mu itu kan rata-rata populasi yang dihipotesiskan, jadinya 40 jam. Dan sigma adalah standar deviasi populasi, yaitu 5 jam. N adalah jumlah sampel, yaitu 50. Jadi Z sama dengan 38 dikurangi 40 per 5 per akar 50. Kita hitung dulu dari penyebutnya 5 per akar 50, yang dimana menghasilkan 5 per 7,071, yang hasilnya adalah 0,707. Dan pembilangnya adalah 38 dikurangi 40 sama dengan minus 2. Jadi Z sama dengan minus 2 per 0,707 sama dengan minus 2,83. Yang ketiga itu kita tentukan wilayah penolakan. Pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, yaitu uji 2 sisi, nilai kritis Z adalah lebih kurang 1,96. Jadi kesimpulannya, nilai Z hitung yaitu min 2,83 berada di luar interval min 1,96 hingga 1,96, sehingga berada di wilayah penolakan. Oleh karena itu, hipotesis 0 atau H0 itu ditolak. Jadi, rata-rata waktu kerja karyawan berdasarkan sampel 38 jam secara statistik signifikan berbeda dari klaim perusahaan, yaitu 40 jam. Tools dan aplikasi pendukung. Yang pertama ada SPSS, software populer untuk pengujian hipotesis. Yang kedua ada R programming, open source, fleksibel. Yang ketiga ada Python, library seperti Scipy, stat models. Yang keempat ada Excel, praktis untuk perhitungan sederhana. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah bahwa hipotesis statistika merupakan alat analisis yang sistematis untuk menguji dugaan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Proses pengujian melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, memilih metode statistik yang sesuai, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji. Dengan memahami potensi kesalahan seperti tipe 1 dan tipe 2, serta menggunakan perangkat lunak pendukung, analisis menjadi lebih akurat dan efisien. Secara keseluruhan, hipotesis statistika membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data secara objektif dan valid. One is the loneliest number that you'll ever do.